Inspirasi. Informasi nilai semangat pendidikan integritas ruang akademik. Universitas Jember Kampus Bondowoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berbahagia Sobat UNED yang saya hormati. Hari ini Untas Jember Kampus Bondowoso kedatangan tamu istimewa dari SMA Negeri 1 Bondowoso. Ini kali kedua mereka kemari untuk berbicara, untuk menggagas, untuk membicarakan mengenai masa depan yang ingin belajar di perguruan tinggi. Kebetulan hari ini di kanan saya adalah Bu Andri, ya, Kabak Akademik Mbak Jember, dan juga ada Mbak Dila adalah Humas, sementara ada Pak Edi, Kepala Sekolah SMA 1, SMA Negeri 1, Bondowoso, dan ada 3 siswa-siswi yang hari ini kita bincang-bincang. Nah, ya saya ingin dahulukan ke Pak Edi. Pak Edi, kira-kira motivasinya apa? Ini kok kedua kali ke sini, tahun lalu bulan Februari, sekarang bulan Januari gitu. Jangan tahun depan bulan Desember atau tahun ini. Kira-kira bagaimana? Oke, Ya, terima kasih Bapak Adit. Jadi ini merupakan kali kedua kami dan Alhamdulillah dari kunjungan pertama kami mendapatkan hasil yang melampaui target kami di tahun kemarin. Jadi anak-anak mendapatkan informasi dan juga motivasi sehingga Alhamdulillah di tahun 2025 anak-anak kami yang masuk jalur undangan itu meningkat 100% dari 12 siswa menjadi 25 siswa. Demikian juga untuk yang UTBK, Alhamdulillah sama juga meningkat 100% dari 11, sekitar 11 siswa menjadi 24 siswa. Dan kami berharap untuk tahun ini juga begitu. Dengan hadirnya kami di sini, harapannya anak-anak eh, mendapatkan informasi yang jelas-jelasnya, terutama untuk masuk ke perguruan tinggi sehingga mendapatkan peluang yang maksimal juga untuk tahun 2026 nanti gitu. ya, terima kasih Pak Edi. Bagaimana tanggapan Bu Andri? Tadi acaranya sudah selesai dan ini pasca acara kita ngobrol-ngobrol, mengulas, mengevaluasi acara tadi. Kira-kira bagaimana Bu Andri? Ya, terima kasih Pak Adit. Jadi, terima kasih kami berkesempatan bertemu dengan adik-adik. Tentu saja bagian dari Sospro kami, nggih, sosialisasi promosi, terutama terkait penerimaan masa baru yang sebentar lagi akan dilaksanakan mulai awal Februari. Jadi kami mempersiapkan dari awal, mulai dari tampung, kemudian panduan supaya bisa diinformasikan ke adik-adik sehingga adik-adik paham betul mau kemana, prodi apa yang harus dipilih itu sejak dari awal udah paham karena kalau salah pilih maka resikonya bisa masuk nggak bisa keluar. Nah, jangan sampai ya. Jadi kalau bisa masuk ya harus bisa keluar dengan prestasi tentu saja minimal harus lulus tepat waktu. Maka itu harus sejak awal informasi itu harus disampaikan oleh nggak hanya sekolah tapi tugas kita di perguruan tinggi juga menginformasikan eh, agar juga tersampaikan ke orang tua siswa bahwa mereka mau kemana nih gitu. Jadi harus passionnya dulu mereka mau kemana, mereka harus tahu mau mau jadi apa. Jadi harus dari awal. Dan ini tugas berat untuk sekolah juga sebenarnya. Dan ini juga menjadi tugas kami untuk memperkenalkan bahwa seperti ini loh dunia pendidikan tinggi seperti ini supaya tidak salah memilih prodi. Itu Pak Adit kira-kira. Jadi terima kasih atas kesempatannya Pak Adit dan Bapak Kepala Sekolah dari SMA Negeri 1 Bondowoso. Jadi sebenarnya setelah kita mengikuti acara tadi, saya lebih bersyukur ya. Kayaknya teman-teman itu udah punya pandangan gitu Pak. Ke depan nanti akan ambil program studi apa dan memang generasi sekarang ini kan dipenuhi dengan media sosial dan gadget dan sebagainya. Ternyata teman-teman itu menggunakan dengan bijak gitu Pak. Mencari literasi, oh ternyata ada program studi yang bukan itu-itu aja, Pak. Enggak
ya animonya kan kadang yang besar itu kayak fakultas kedokteran, kemudian farmasi, kesehatan masyarakat dan sebagainya, ilmu hukum. Ternyata teman-teman juga tahu ada teknik pertambangan, kemudian ada pendidikan ilmu sejarah dan sebagainya. Dan kami itu merasa berhasil gitu Pak Adit ya dengan yang sudah kami lakukan selama beberapa tahun terakhir ini kegiatan Sospro kita. Jadi ada hasilnya gitu kegiatan Sospro kita. Ternyata teman-teman itu semakin terbuka wawasannya karena memang berdasarkan data di tahun 2000 sekitar 2010-an ya Pak, itu memang minim literasi. Akhirnya kecemplung di tempat yang salah. Akhirnya itu tadi katanya Bu Andri, bisa masuk nggak bisa keluar gitu. Jadi ternyata semakin maju Pak sekarang. Keberadaan UNED Bondowoso pun ini juga dihadirkan untuk memfasilitasi teman-teman di sini. Banyak pilihan program studi yang bisa dipilih di Bondowoso ini, di kampus Bondowoso ini. Jadi insya Allah kayaknya teman-teman udah nggak galau lagi ya Pak ya. Sekarang karena mereka juga udah tahu nanti ke depan akan jadi apa, prospek kerjanya gimana. Seperti itu sih. Ya, gimana tadi setelah mengikuti acara? Kalau dari saya sendiri itu sangat motivasi, apalagi motivasi dari Pak Ditya. Terus seru juga, akhirnya pikiran kita itu terluaskan. Karena sebenarnya di sekolah kami itu banyak sekali yang mau masuk masuk kesehatan seperti itu. Akhirnya dengan adanya Pak Wawan sebagai BK itu menjadi wadah untuk anak-anak bisa memilih fakultas dan jurusan yang baik dan sesuai dengan kemampuan itu sendiri. Jadi Universitas Jember Kampus Bondowoso mereka akhirnya apa ya kayak ya terluaskan lah pikirannya gitu. Tidak harus di UB, tidak harus di UI karena di lingkungan sendiri juga banyak yang mau menampung gitu ya. Jadi mungkin itu aja. Mbak Ayu gimana Mbak Ayu? Kalau menurut saya pribadi tadi tuh saya sangat senang karena emang tujuan pertama saya emang kuliah di Universitas Jember. Saya emang dari dulu pingin di Jember, makanya saya dari sekarang udah berusaha gimana caranya agar bisa masuk Jember ini lewat jalur yang tadi disampaikan. Saya sangat termotivasi dari yang disampaikan tadi mengenai kesehatan, karena kebetulan saya juga ingin masuk di jurusan kesehatan, Fakultas Kedokteran Gigi sama Ilmu Keperawatan. Gitu. Kalau saya sendiri ya itu acara tadi tuh bisa motivasi teman-teman buat ngambil jurusan apa yang dipilih. Terus penting juga kan kadang ada tuh beberapa anak yang bilang kayak kuliah buat apa sih? Ngeluarin uang, ujung-ujungnya kerja buat cari uang. Padahal yang kita lihat di pendidikan tuh sebenarnya nggak itu, tapi ilmu yang kita dapat di jenjang atas itu. Nah, dari situ tuh dari acara tadi tuh kita bisa disadarkan bahwa pendidikan tuh sepenting itu gitu. Jadi awalnya anak-anak yang buntu, aku pengen jadi ini, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Itu bisa jadi start buat kita dari sini. Tuh. Lebih dari itu setelah lulus ya harus menunjukkan ke orang tua bahwa investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang. Investasinya bukan sekedar duit, tapi kebanggaan dan keyakinan untuk bisa hidup lebih bagus. Itu harus terus digelorakan. Mumpung masih usia 18 ya. Oh ya, 18, 19 ya begitu kan. Ini kan usia yang naik turun ini. Ini berubah. Ini Iya. baik. Kira-kira usaha apa yang sudah dilakukan SMA untuk meyakinkan ini ke siswa-siswa didik untuk yakin bahwa pendidikan tinggi adalah sesuatu yang harus. Tadi kan saya bilang, pendidikan SMA itu koma. Kalau sudah memulai dari pendidikan dasar, belum titik, kan gitu kan. Itu masih perjalanan. Pendidikan adalah journey, bukan tujuan. Gimana Pak? Apa yang Siap, Pak Adit. Jadi menjadi dari SMA itu seharusnya bukan berhenti, tapi SMA itu masih harus lanjut gitu. Dan eh, salah satu tujuan utama kami ke sini, terutama Bapak, kami ingin memotivasi terutama anak-anak yang dari kalangan mungkin sedang ke bawah, Bapak, itu tapi dari akademik mungkin masih mampu untuk masuk ke perguruan tinggi, kami arahkan untuk ke kampus UNED Bondowoso. Karena sekali lagi harapan kami dari SMA 1 ya semuanya melanjutkan kecuali yang mungkin ikut di
kepolisian atau di Sekolah TNI, kedinasan ya. ya, Kedinasan. sekolah kedinasan. Harapannya semuanya lanjut gitu, tidak berhenti, tidak cukup sampai SMA gitu. Ya. Dan motivasi kami terutama untuk anak-anak banyak yang masuk ke perguruan tinggi negeri UNED kampus Bondowoso gitu. Closing statement Hmm. Mas Bayu terkait Mas Bagus terkait gimana sih masa depan, bagaimana mengelola masa depan, memanage masa depan. Sekarang kan SMA nih, ya Oh, apa? bagi cara saya ya. Ya, Nah, kalau cara saya tentu saja saya tanya-tanya dulu nih, kan saya banyak relasi, ada temen, guru BK, guru, atau mungkin mentor les-lesan bahkan ya. Saya bakalan tanya satu persatu dari mereka, saya jabarin ini nanti gimana. Jadi saya kalau mau kuliah, saya bisa kerja apa aja gitu. Terus nggak lupa saya juga butuh restu orang tua gitu. Jadi saya diskusi juga sama orang tua, Bu, saya mau jurusan ini nanti gimana? Oh, Ibu setuju kamu kalau kayak gini, soalnya prospek kerjanya tinggi. Oh, saya mau kalau gini. Soalnya apa ya? Kadang dukungan dari orang tua itu menurut saya penting sih. Soalnya saya takut gagal kalau nggak ada dukungan dari orang tua. kalau Mbak Ayu ya gimana? Benar yang disampaikan Mas Bagus, harusnya kan masa depan emang harus dipersiapkan dari sekarang. Ya, gimana caranya kita agar bisa sukses di depannya kan tergantung diri sendiri juga. Gimana caranya kita eh, bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Tapi seiring berjalannya waktu juga kan kalau misalnya mau kuliah di mana, mau kerja apa, setelahnya kuliah mau lanjut kemana, itu juga butuh dukungan dari orang tua. Mungkin itu salah satunya benar yang dikatain Mas Bagus. Kalau Mbak Tania gimana? Ya. Kalau saya yang pertama memang strategi saya ya untuk ke universitas ini tentu harus memilih jurusan dengan minat dan bakat. Itu harus. Kadang orang tua ya wis yang penting masuk gitu, tapi kan kesian anaknya gitu. Iya. Kalau memang nggak mampu di otaknya kan ya gimana? Ya ini kata itu. Terus orang tua itu penting karena kalau saya itu orang tua no ya saya no juga. Saya nggak berani bantah. Ya mungkin itu memang yang terbaik dan itu mungkin pilihan Tuhan untuk saya. Dan yang paling penting juga dilihat prospek kerjanya ya kalau jurusan itu. Kebetulan saya mau ke perkebunan. Saya lihat juga Bondowoso ini kan banyak perkebunannya, Bondowoso nggak punya laut gitu. Jadi mungkin prospek kerjanya bisa di ladang-ladang, di sawah. Jadi cita-cita saya punya sawah. Oke, sangat bijak saya yakin dan kita ketahui kan masih muda tapi cara berpikirnya udah bagus. Oke, terima kasih. Hari ini kita ngobrol sekelumit, tapi saya yakin bertanya dalam. Mungkin itu begitulah Sobat UNED Kampus Bondowoso yang berbahagia. Dan Aristoteles seorang filsuf mengatakan pendidikan itu akarnya pahit tapi buahnya manis. Dan pendidikan adalah investasi yang tidak berguna. Kapan? Dan hari ini kita ketemu anak muda, kita ketemu anak-anak tercinta dari SMA Negeri 1 Bondowoso dan yakin hidupnya tertata dengan baik, dengan menit yang baik karena ada kepala sekolah, ada lembaga institusi yang menaungi dengan berbagai strategi, berbagai kriteria, kebijakan yang akan menjadi baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bondowoso, Jember, Kampus Bondowoso.